Pemirsa, Jakarta memang tidak lagi menjadi ibu kota negara, namun masyarakat selalu menyoroti dinamika kota terbesar di Indonesia. Persoalan lingkungan menjadi salah satu tantangan pemimpin baru kota Jakarta. Apalagi ke depan, Jakarta digadang-gadang menjadi sebuah kota global. Debat terakhir Pilkada Jakarta mengusung tema lingkungan perkotaan dan perubahan iklim. Salah satu pertanyaan panelis adalah mitigasi ancaman tenggelamnya Jakarta akibat kenaikan permukaan laut. Pekan ini, KPU menetapkan Pramono Anung sebagai gubernur terpilih hasil Pilkada Jakarta. Saat berkampanye, Pramono menilai tanggul laut adalah solusi mengatasi banjirop di pesisir Jakarta. Namun Pramono akan memprioritaskan tanaman mangrove sebagai tanggul laut, bukan konstruksi beton. Lalu seperti apa sebenarnya kondisi pesisir Jakarta saat ini? Banjirop di Jakarta Utara yang lagi-lagi menggenang ratusan rumah milik warga bukan hanya sekedar fenomena alam yang patut kita abaikan. Namun karena ada sejumlah pertanda alam, ini merupakan alarm tanda bahaya bagi kita semua. Mulai dari penurunan muka tanah hingga kenaikan permukaan air laut, ini bukan menjadi hal yang patut untuk kita abaikan. Apakah ada hubungannya dengan mencairnya es di Kutub Utara dan juga apakah ini menjadi sebuah fenomena alam yang bisa kita atasi sebagai manusia? Ikuti penelusuran kami. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memberikan alarm SOS terhadap kenaikan permukaan air laut di Indonesia. Kenaikan muka air laut secara rata-rata global adalah 3,4 mm per tahun dalam 3 dekade terakhir, periode Januari 1993 hingga Mei 2023. Sementara di Indonesia, kenaikannya mencapai 4,52 mm per tahun. Salah satu bukti nyata bahwa kenaikan air laut perlahan menelan daratan yang kian rendah adalah banjirop yang tampaknya kini menjadi kawan bagi warga di Jakarta Utara. Bahkan hingga awal tahun 2025, banjirop masih menggenangi kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Banjir dari kemarin lagi pertama itu udah subuh udah naik. Jadi nambah hari kan nambah jam. Karena ini air pasang, air dari laut. Ya ketinggian airnya ya kalau di rumah kan ini segini nih, ini besok naik lagi nih. Ini ya kalau saya masih ibaratnya mau berangkat kerja, misalnya showroom saya nutup, ya udah seolah-olah saya mau berangkat ini persiapan di rumah-rumah. Kalau di rumah saya kan ya, misalnya nggak ada orang, cuma suami istri, jadi diganjel-ganjel dulu. Kayak kulkas, kayak mesin cuci, kayak gitu. Setelah udah beres saya langsung berangkat ke luar. Tapi kalau di luar misalnya kira-kira pikirannya nggak enak, was-wasan, tetap saya pulang. Bahkan tak hanya di Jakarta Utara, namun di jalur Pantura Demak, Jawa Tengah, rop juga sudah menjadi makanan sehari-hari. Jalur utama di utara Jawa ini kerap dilanda rop yang tentu menyulitkan warga untuk beraktivitas. Bahkan sejumlah desa di Demak kondisinya sangat memprihatinkan karena terdampak rop yang parah. Fenomena ini seolah sudah biasa, ditambah cuaca buruk dan aktivitas pasang air laut yang meningkat sejak Desember lalu. Padahal ada kekhawatiran besar di baliknya, yakni ancaman tenggelamnya pulau-pulau di Indonesia, tak hanya Pulau Jawa. Salah satu faktor penyumbang utama adalah permukaan tanah yang menurun, sementara permukaan air laut meningkat. Ditambah, es di Antartika yang mencair karena pemanasan global menjadi raksasa pemicu kenaikan air laut. Jadi sebenarnya tadi apakah kemudian pencairan gletser itu berdampak pada peningkatan permukaan air laut? Tentu saja begitu ya. Kenapa? Karena tadi mencairnya gletser begitu di kutub kita itu berdampak pada jumlah air kita yang juga semakin banyak gitu ya. Namanya es mencair di kutub, dia jadi air, maka pada akhirnya jumlah air laut kita semakin bertambah. Itu yang pertama. Yang kedua, selain itu juga pemanasan global berdampak pada ada pemuaian, namanya sistem pemuaian dari molekul air itu sendiri. Jadi kesannya bukan airnya yang bertambah, tapi molekul airnya yang membesar.
Sehingga pada akhirnya apa? Pada akhirnya jumlah airnya juga kesannya jadi semakin banyak begitu. Itu juga yang akhirnya meningkatkan tadi kuantitas air di laut kita. Badan Informasi Geospasial atau BIG sepakat dengan Greenpeace bahwa kenaikan permukaan air laut dan penurunan permukaan tanah kini kian mengkhawatirkan. Rob yang terjadi semakin parah tiap tahun menjadi salah satu tanda. Jenny menegaskan bukan hanya Pulau Jawa yang terancam tenggelam, namun pulau-pulau kecil di Indonesia justru yang paling bahaya. Meski bukan berarti tak ada jalan keluarnya, penanaman mangrove masih menjadi jalan keluar termudah dan efektif. Tapi memang pemanasan global ini jadi salah satu alasan utama ya kenapa kenaikan muka air laut di Indonesia ini terjadi sangat ekstrim. Betul. Contohnya kayak sekarang nih ya. Iya nih. Lagi kadang hujan, kadang enggak, gitu ya. Nah, tapi Mbak Jenny kalau kita lihat begitu di Indonesia, apakah hanya Pulau Jawa yang terdampak atau sebenarnya rata nih seluruh Indonesia? Ya, sebagaimana tadi ku sampaikan, sebenarnya ada dampak yang lebih buruk pada negara kepulauan. Ketika terjadi tadi ya, gletser yang mencair, lalu kemudian molekul air yang meningkat, begitu ya, sehingga tadi permukaan air lautnya juga meningkat, ada dampak yang lebih buruk terhadap negara-negara kepulauan seperti Indonesia. Gitu. Kenapa? Karena dia pulaunya kecil-kecil, kan nggak besar-besar ya. Kayak misalnya benua Amerika itu kan besar sekali gitu ya. Jadi kalau terjadi katakanlah peningkatan muka air laut, terus mau nggak mau dampaknya adalah erosi gitu, maka mungkin mereka nggak akan terlalu kerasa tuh, karena pulaunya besar, betul. Sedangkan negara kepulauan kayak kita gitu ya, kan pulaunya kecil-kecil. Paling besar apa sih misalnya Kalimantan kan tetap terdampak juga terhadap erosi itu gitu. Kemudian kalau bicara soal ini kan fenomena alam ya sebenarnya, bisa dicegah atau mungkin bisa diperbaiki tidak sih? Sebenarnya bisa. Tadi kan kalau kita berangkat dari situasinya, masalah utamanya adalah pemanasan global. Pemanasan global berefek pada hal-hal tadi tuh, misalnya cairnya es di kutub, lalu kemudian molekul airnya juga semakin membesar, tapi juga ada efek-efek atau penyebab-penyebab domino lainnya gitu ya. Penyebab domino lainnya apa? Yang pertama ada hutan mangrove dan terumbu karang kita yang dibabat. Padahal kehadiran hutan mangrove dan terumbu karang itu sangat penting untuk adaptasi terhadap peningkatan permukaan air laut. Kalau air lautnya meningkat, ombaknya makin tinggi, gitu ya. Kalau ombaknya makin tinggi, dia ngebentur ke darat, maka dampaknya adalah erosi. Banjirop di sejumlah daerah meski seolah sudah menjadi makanan sehari-hari tak bisa dianggap sebagai masalah sepele. Pulau tenggelam karena peningkatan permukaan air laut dan penurunan permukaan tanah sudah di depan mata. Fenomena kenaikan air laut yang terjadi di Indonesia ini kian parah. Sudah dibuktikan dengan banjirop di Jakarta Utara yang terus-menerus terjadi dan setiap kali terjadi semakin parah. Tentunya ini seharusnya membuka mata kita semua dan juga pemerintah. Bagaimana agar kenaikan air laut dan juga penurunan muka air tanah terutama di Jakarta tidak kian parah dan tidak mengakibatkan Jakarta Utara tenggelam. Walau tidak lagi berstatus ibu kota negara, Jakarta tetap memiliki peran dan posisi strategis bagi Indonesia. Pakar tata kota Yayat Supriyatna menyatakan Jakarta harus tumbuh menjadi kota global dan berkontribusi bagi perekonomian nasional. Dengan adanya status khusus ini, maka sebetulnya ada ruang keleluasaan dalam implementasi kekhususan ini untuk menjadi Jakarta lepas dari beban ibu kota, tetapi menjadi lebih fokus untuk menjadi kota global. Target sebagai kota global adalah keunggulan utama Jakarta untuk mampu lebih kreatif, mampu menjadi lepas dari kekangan sebagai ibu kota. Dengan bukan ibu kota berarti Jakarta mampu menciptakan kreativitas baru, baik dalam konteks pengembangan keuangan, kebijakan di sektor pemerintahan maupun pelayanan dasar masyarakat. Kita perlu ingat bahwa sebagai kota global, Jakarta mempunyai posisi sebagai kota yang harus mampu bersaing di tingkat internasional. Sebagai kota global, Jakarta harus tampil rapi, bersih, canggih, dan beradab. Itu artinya Jakarta harus mampu menyelamatkan diri dan membenahi diri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.